Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaya Kuta Firdausi Sarjanta, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi transkripsi. Enjoy the video. Materi genetik tersusun dalam bentuk DNA di berbagai organisme. Pada manusia, dalam nukleus pada tiap selnya mengandung lebih dari 3 miliar pasangan basa DNA yang dibawa oleh 23 pasang kromosom. Tiap sel memiliki 2 salinan dari materi genetik tersebut. Kesatuan tersebut yang dinamakan genom manusia. Genom manusia mengandung sekitar 30.000 gen yang pada tiap gennya mengkode protein tertentu. Meskipun ribuan gen dalam DNA manusia mengkode protein, sebagian besar rantai DNA dalam genom manusia ditranskripsikan, namun tidak mengkode protein. Bagian tersebut dinamakan intron dan merupakan 95% dari genom. Beberapa DNA non-coding ini mengontrol ekspresi gen, tetapi fungsi pada umumnya belum dapat dipahami. Ini adalah subjek menarik yang akan berkembang dengan cepat pada beberapa tahun ke depan. Jadi, kita mengetahui bahwa semua informasi tentang genom manusia terkode dalam gen pada DNA dalam bentuk pasangan basa pada nukleotida. Pengkodean ini digunakan untuk memproduksi produk yang fungsional seperti protein yang prosesnya dikenal dengan nama sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap penting yang melibatkan salinan kode dari DNA menjadi mRNA yang terjadi dalam nukleus sel. Proses ini dinamakan transkripsi. Kemudian, molekul mRNA meninggalkan nukleus menuju ke sitoplasma, dan informasi genetik dari mRNA digunakan untuk memproduksi protein. Proses ini dinamakan translasi. Kali ini, kita hanya akan membahas proses transkripsi pada sintesis protein. Proses transkripsi terjadi dalam 2 langkah besar. Pertama, enzim RNA polimerase membentuk molekul RNA pra-messenger. Hal ini terjadi dalam nukleus dengan menggunakan pasangan basa yang melengkapi urutan basa pada DNA. Langkah kedua, pra-mRNA kembali disesuaikan oleh beberapa enzim untuk membentuk mRNA yang dibutuhkan yang merupakan produk final dalam proses transkripsi. Pada langkah pertama yang merupakan pembentukan pra-mRNA terjadi dalam 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Enzim utama yang terlibat dalam proses transkripsi adalah enzim RNA polimerase. RNA polimerase memiliki tugas utama dalam menyalin informasi genetik DNA menjadi molekul mRNA baru. RNA polimerase membangun rantai baru dari arah 5 ke arah 3 dan menambahkan nukleotida baru sampai akhir ujung ketiga. Tahap pertama dalam pembentukan molekul pra-mRNA adalah inisiasi. Enzim RNA polimerase mengikat ke bagian promotor dari DNA. Bagian promotor ini berfungsi sebagai pemandu yang memberitahu di bagian mana enzim RNA polimerase harus memulai melakukan prosesnya. RNA polimerase akan bergerak dan memisahkan 2 rantai DNA, membentuk rantai tunggal yang dibutuhkan pada proses transkripsi yang disebut rantai template. Rantai ini selalu berjalan dari arah 3 ke arah 5. Setelah RNA polimerase mengikat ke bagian promotor DNA, terjadi tahap kedua, yaitu tahap elongasi. Elongasi merupakan proses penyalinan basa nitrogen dalam rantai DNA template untuk membentuk rantai mRNA yang berurutan. RNA polimerase menggunakan nukleotida berdasarkan aturan pasangan basa nitrogen untuk membentuk salinan mRNA. Pada aturan pasangan basa nitrogen, RNA polimerase menambahkan basa timin ketika rantai DNA template mempunyai basa adenin, menambahkan basa sitosin ketika rantai template menunjukkan basa guanin, dan sebaliknya. Namun dalam transkripsi, molekul RNA memproduksi basa urasil, bukan basa timin. Jadi, tidak ada basa T atau timin dalam pasangan basa RNA. Ketika RNA polimerase mendeteksi basa adenin dalam rantai template, maka RNA polimerase akan menambahkan urasil dalam pembentukan rantai RNA. Tahap selanjutnya adalah terminasi.
Seperti pada proses inisiasi yang memiliki bagian promotor untuk menandai proses transkripsi dimulai, terdapat pula bagian gen yang menandai dan memberi sinyal kepada RNA polimerase untuk menghentikan proses transkripsi. Bagian ini dinamakan terminator. Ketika RNA polimerase membaca dan mentranskripsikan bagian terminator, rantai baru transkripsi mRNA terlepas dari kompleks transkripsi. Ketiga tahapan tersebut merupakan bagian dari langkah pembentukan molekul pra-mRNA. Molekul pra-mRNA ini belum siap meninggalkan nukleus untuk melakukan tahapan translasi. Maka, tahapan selanjutnya proses transkripsi adalah bagaimana molekul pra-mRNA dikonversi menjadi molekul mRNA. Bayangkan saja kalian akan menerbitkan sebuah buku. Kalian tidak cukup dengan hanya menulis cerita dan draftnya saja. Kalian harus menambahkan cover depan maupun belakang, juga mengedit isinya, mengedit bahasanya, dan membuang halaman-halaman kosong dalam draft tersebut. Hal ini dapat diasosiasikan dalam proses pembentukan mRNA. Tahap pertama melibatkan penambahan kepala dan ekor di ujung molekul pra-mRNA. Kepala dan ekor ini merupakan urutan asam amino pendek yang melindungi molekul pra-mRNA. Ujung bebas dari molekul pra-mRNA berfungsi untuk melawan banyak enzim. Kepala dan ekor menutup ujung molekul tersebut. Tahap selanjutnya dalam proses ini melibatkan pembuangan dari berbagai urutan basa nitrogen yang tidak berguna untuk mengode protein dalam rantai tersebut, atau disebut juga intron. Hal ini dinamakan dengan proses splicing RNA. Pada proses splicing RNA, protein RNA kompleks yang disebut spliceosome membuang bagian non-kode. Bagian yang masih tersisa berikatan kembali untuk membentuk molekul RNA yang siap meninggalkan nukleus. Nah, begitulah proses transkripsi berlangsung, dan ketika molekul RNA meninggalkan nukleus, maka akan terjadi tahap selanjutnya, yaitu tahap translasi. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa like dan share jika pembahasan kali ini berguna bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.